Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe video aku di channel YouTube aku Ulfa Nurhayati. Halo teman-teman, hari ini aku mau membersihkan kulkas aku. Ini kulkas satu pintu. Kebetulan bunga esnya udah banyak dan udah gede-gede sampai tutup freezernya itu udah susah yang mau ditutup. Nah, ini aku udah ngeluarin semua isian dalam kulkas dan mohon maaf nggak sempat aku rekod tadi. Dan sekarang aku mau mulai buka terlebih dahulu perintilan-perintilan yang ada di kulkas, dari pinggir-pinggirnya sampai nanti sekat-sekat di bawah freezer. Nanti aku bakal cuci semuanya sampai bersih, terus aku keringkan dulu. Lanjut buka sekat-sekat yang ada di bawah freezer. Kulkas ini dibeli itu pas aku nikah Desember tahun 2019 lalu. Udah usia kulkas ini berarti udah sekitar 1 tahun 5 bulan, sama seperti usia pernikahan aku. Dan belum pernah sama sekali aku itu ngecuci bersih kulkas ini, paling hanya dilap-lap aja. Dan hari ini baru aku mau cuci bersih semuanya, gak hanya aku lap. Nah, itu kelihatan kan ya, walaupun gak begitu jelas, tapi seperti itu penampakan kotornya kulkas aku. Nah, itu aku semprot-semprotin semua bagian di sudut-sudut yang gak kelihatan pun aku lap-lap, aku semprotin. Aku nyemprotnya itu pakai sunlight yang dikasih air. Udah tinggal disemprot-semprot aja. Jadi bulan puasa itu jangan kebanyakan mager. Bulan puasa itu harus tetap semangat, apalagi mau menjelang lebaran. Semua seisi rumah harus dalam keadaan bersih, termasuk kulkas kita. Nah, cara bersihnya gampang kan, tinggal dibersihin gitu aja bagian-bagian dalam kulkasnya. Oh ya teman-teman, tadi kalian kan udah lihat tuh bunga-bunga es di freezer aku bagaimana tebel dan membandelnya, sampai ada yang udah berbentuk es batu gitu menonjol di paling depan deket pintu freezernya. Nah, jangan kalian congkel bunga esnya kalau kalian gak pingin kulkas kalian itu rusak. Jadi tips dari aku adalah matikan terlebih dahulu temperatur dari suhu kulkasnya ke 0. Lalu cabut colokan kulkas, setelah itu tutup yang rapat freezernya, sambil lalu kita membersihkan bagian-bagian yang ada di luar freezer. Dan yang lebih bagus lagi, kalau kalian nih malam-malam gak ada kerjaan lain sebelum tidur, kemudian besoknya kalian itu mau bersihin
kulkas udah diniatin nih dari malam sebaiknya lebih baik lagi dibuka colokan kulkasnya dan temperatur suhu di kulkas dienolin. Jadi pagi-pagi tuh udah tinggal lap-lap aja, karena freezernya itu, es yang ada di freezer itu pasti bakal mencair dengan sendirinya. Kalau aku lebih sukanya itu memang dimatikan suhunya sama colokannya itu pas waktu aku mau bersihin kulkasnya. Jadi sekitar 2 jaman didiemin di freezer, bunga esnya itu nanti bakal cair sendiri kayak gitu. Jadi ke kulkas kita juga akan lebih awet. Mana nih suara teman-teman yang kulkasnya masih belum pernah dibersihkan sama sekali? Jadi beda ya, dibersihkan hanya dilap-lap aja sama dibersihkan total kayak gini, semuanya itu dicuci lalu bagian dalamnya kita lap-lap, itu jauh berbeda banget. Jadi kulkas kita itu kalau udah dibersihin semua seperti ini, itu seperti kulkas yang masih fresh, yang masih baru. Ketika kita baru beli kulkas baru dari toko, macam-macam begitu. Kalian boleh coba di rumah. Dan yang paling penting lagi, kalau kulkas kita bersih, kita mau menaruh makanan atau minuman di dalam kulkas itu nggak khawatir, karena nggak ada tuh yang namanya bau-bau yang nggak enak bekas nyimpen ikan, ayam, atau makanan-makanan yang udah basi di kulkas. Jadi jangan lupa ya teman-teman, semangat untuk bersih-bersihnya. Dan buat teman-teman semua yang baru nonton video aku di YouTube channel aku, semoga kalian semua betah ya. Karena jujur sebenarnya aku itu sampai sekarang masih bingung. Aku 2 hari lagi mau upload video apa ya, terus 2 hari lagi aku mau upload video apa ya. Karena jujur buat video itu awalnya dari iseng-iseng aku aja, karena pengen punya aktivitas baru dan mengabadikan setiap momen-momen aku lagi ngapain nih, kemarin aku lagi apa, siapa tahu setahun, 2 tahun atau 3 tahun kemudian aku nonton channel aku aku nonton video aku di channel YouTube aku jadi ketawa-ketawa sendiri atau gimana gitu. Berawalnya dari itu teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa di like ya. Jangan lupa juga yang belum subscribe di subscribe, dan hidupin lonceng di dekat tombol subscribe. Terima kasih. Nah, ini adalah tadi itu penampakan kulkas aku yang udah aku bersihin. Sekarang aku mau cuci bersih semua rak-rak yang ada di dalam kulkas. Ini ada perintilannya yang ada di samping kanan ya, kalau aku ngadep ke kulkas tuh di samping kanan, jadi tepatnya itu di pintu kulkasnya. Jadi semuanya aku bersihin. Biasanya itu ada di kacanya itu ada bekas-bekas kayak kekuning-kuningan gitu. Jadi habis kita naruh air atau naruh telur dan lain sebagainya itu biasanya ada bekas-bekasnya kayak gitu, dan itu jadi buat licin ke perintilan-perintilan yang kayak gini. Dicuci aja seperti kita mau cuci piring, dicuci sampai bersih semuanya. Berhubung tempat cuci aku ini kecil dan aku sambil ngerekam buat video, jadi pelan-pelan dan hati-hati banget, khawatir kesenggol yang namanya HP, khawatir juga airnya berceceran kemana-mana. Mohon maklum ya teman-teman ya.
Oh iya, ada yang setuju nggak kalau aku mau buat home tour di rumah kontrakan aku? Jadi ini itu rumah kontrakan aku yang baru aku tempatin sekitar 5 bulan yang lalu. Kalau ada yang setuju bisa komen di bawah. Berarti vlog selanjutnya aku mau bikin home tour di rumah kontrakan aku. Jadi dengan budget. Jadi teman-teman yang mau cari kontrakan bisa lihat kontrakan aku seperti apa. Kalau dibilang mahal enggak. Kontrakan aku ini kontrakan yang cukup luas, cukup nyaman, aman lingkungannya, warganya pun ramah-ramah, dan harganya itu sesuai dengan rumah dan lingkungan yang aku tempati ini. Kalau kalian penasaran dan setuju, silahkan komen di bawah ya. Jadi itu deh, tinggal dibersihin aja semuanya teman-teman. Oh iya, bersihinnya itu jangan sampai ada yang tersisa bekas dari sabun cucinya. Jadi kalau nggak bersih jadinya itu licin dan sama aja, malah bikin nggak bersih, intinya tuh nggak bersih gitu. Antara dibersihin atau enggak itu jadi sama aja gitu. Jadi kalau memang niatnya mau dibersihin, ya diusahakan bersihinnya itu semaksimal mungkin sampai bersih banget. Mohon maaf ya teman-teman ya, ngomongnya udah agak belepotan karena aku lagi ngedit videonya ini malam-malam sambil nunggu waktu buat sahur. Semua sisi aku bersihin. Tinggal satu lagi, ini itu perintilan yang ada di pintu kulkas aku, itu di bagian atas tempatnya telur-telur. Terus di tengah biasanya aku tuh taruh madu, Nutrijel, dan lain-lainnya. Biasanya aku taruh juga teh, obat dan lain sebagainya di yang tengah itu. Dan yang terakhir ini adalah di bagian bawah, biasanya aku tuh taruh sirup dan air es. Nah, selanjutnya di kulkas aku itu di freezernya ada tempat seperti ini, tempat buat es batu dan nampung es batunya. Dan gak lupa juga ini aku cuci ya. Jadi sekalian dibersihin, sekalian semuanya aku cuci sampai bersih. Jangan sampai ada yang kelewat. Jadi itu lucu banget teman-teman. Ada tempat buat es batunya tuh kayak gini. Jadi ada 2 tempat kayak gini yang untuk buat es batunya. Satu tempat untuk buat es batu yang bentuknya kotak-kotak itu ada 10. Jadi sekali buat itu bisa buat 20 es batu. Dan cepet banget buat es batu pakai tempat ini. Terus juga jadi lebih ringkas teman-teman. Kalau es batunya udah jadi tuh nggak perlu kalau kulkas yang dulu tuh kan biasanya beli tuh, kalau kayak gini kan nih buat es batunya tuh kan biasanya beli. Terus kalau udah jadi kan dikeluarin, terus dipotek-potekin tuh, dipukul-pukul, pokoknya gimana caranya susah deh mau ngeluarin es batunya. Kalau ini tuh gampang banget. Jadi tinggal diputar aja ke kanan, nanti es batunya bakal jatuh keritil-keritil gitulah intinya. Bakal jatuh ke wadah yang di bawah itu, yang wadah kaca itu. Langsung deh kita buat es.
langsung diisi lagi dan jadi lagi. Jadi muternya tuh seperti itu teman-teman. Kalau kalian mau samaan sama kulkas aku itu mereknya Polytron yang 1 pintu. Kalau nggak salah waktu itu 2019 aku beli kulkasnya itu sekitar harga 1,2 atau 1,3 juta gitu teman-teman. Aku beli kulkasnya itu dan lumayan gede ya, jadi muat banyak banget buat teman-teman yang hobinya masak setiap hari. Bisa food prep di kulkas 1 pintu yang merek Polytron seperti punya aku. Udah semuanya tercuci bersih, termasuk di bagian freezer itu. Selanjutnya kita cuci di bagian bawah freezer. Itu biasanya adalah kaca, jadi hati-hati banget ya teman-teman ya, khawatir pecah kalau kita nggak hati-hati. Kalau kaca sebenarnya lebih mudah membersihkannya, walaupun nggak dicuci, biasanya dilap dengan disemprot pakai sunlight yang tadi itu sebenarnya udah bersih. Cuman namanya hari ini sekalian mau bersihin kulkas itu secara total biar seperti baru lagi menjelang bulan Ramadan yang sudah tinggal beberapa hari lagi teman-teman. Jadi sekalian semuanya aku cuci bersih. Kalau teman-teman di akhir-akhir puasa ini kegiatan atau rutinitasnya di rumah itu apa? Selain tidur ya. Kalau aku itu tipikal orang yang gak bisa diam teman-teman. Jadi kalau aku libur kerja atau sepulang aku kerja, pengen aja ngerjain apa yang ada di rumah yang dilihat itu berantakan atau kotor atau posisi naruh barangnya gak bener, itu pasti aku benerin teman-teman. Jadi gimana kiranya rumah kita itu jadi tempat paling nyaman di saat kita lagi mager. Seperti hari ini sebenarnya nggak ada agenda buat aku itu mau bersihin kulkas teman-teman. Cuman berhubung akunya bingung mau beraktivitas apa hari ini. Karena semua aktivitas yang lain udah aku kerjakan. Aku udah nyapu, aku udah cuci baju, udah jemur baju. Semua aktivitas udah aku kerjakan. Aku juga udah naruh baju yang udah disetrika ke lemari. Jadi rumah itu udah beres. Cuman akunya mau apalagi ya yang belum diberesin. Oh iya, keinget sama kulkas yang selama aku beli 1,5 tahun belum pernah sama sekali aku cuci bersih. Jadi aku tekadkan hari ini untuk membersihkan kulkas. Mohon maaf ya teman-teman ya, videonya kepanjangan sepertinya. Cuman sayang aja gitu kalau aku nyekip video atau aku percepat di bagian bersihin setiap bagian yang ada di dalam kulkas, karena aku pengen bagiin tips dan triknya teman-teman, biar kulkas teman-teman di rumah juga bisa bersih, bisa awet, dan makanan dan minuman yang disimpan pun jadi lebih higienis.
Dan lanjut aku cuci semua bagiannya ya teman-teman ya. Videonya aku percepat aja biar lebih cepat selesai. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena tempatnya memang kecil banget di tempat cuci piring aku ini, jadi benar-benar harus hati-hati. Nah, selanjutnya itu adalah mencuci bagian bawah, biasanya tuh yang dijadikan tempat penyimpanan sayur-sayur. Nah, ini jangan lupa kita cuci juga ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita nyimpen sayuran terlalu lama, terus sayurannya itu jadi busuk, itu akan meninggalkan bekas kekuning-kuningan yang ada di ini namanya chiller atau apalah itu ya, di bagian bawah kulkas. Dan ini tuh besar banget, jadi ini tuh lebih susah lagi nyucinya teman-teman dibanding perintilan yang tadi aku cuci. Yang ini tuh gede banget, jadi benar-benar harus ekstra sabar dan ekstra hati-hati banget nyucinya. Kalau nggak hati-hati dan nggak ekstra sabar, bakal berceceran kemana-mana. Oke teman-teman, nah ini sekitar sejaman yang lalu, nggak nyampe, sekitar 50 menitan lah, belum nyampe sejam. Aku matikan kulkasnya dan ada beberapa es batu yang di dalam freezer yang sudah runtuh, kok runtuh sih bahasanya yang udah copot sendiri lah. Jadi itu seperti ini teman-teman, ketika es batu atau bunga es yang ada di freezer udah copot sendiri, jadi nggak perlu kita pakai besi, kita pakai kayu atau lain sebagainya lah untuk mencopot. Nah, itu penampakan bunga es yang ada di kulkas aku teman-teman, gede banget dan tebel banget. Bayangin aja, 1,5 tahun gak aku cuci kulkas ini. Dan ini aku dibantuin sama suami aku karena capeknya luar biasa. Lanjut, aku kerjakan lagi sendiri karena jujur aja aku itu orangnya pingit banget sama pekerjaan, apalagi soal bersih-bersih. Jadi kadang kata suami aku udah bersih, tetap aja harus aku lap-lap lagi, karena aku orangnya emang gitu, gak cocok kalau gak aku bersihin sendiri. Jadi semua bagiannya aku lap-lap ya teman-teman ya. Jangan salfok sama baju aku ya teman-teman, karena aku di rumah itu biasanya beberes itu pakai daster, pakai baju kebesaran atau baju kebanggaan. Dan aku pakein jaket, lalu aku juga pakai kerudung yang simple-simple aja, karena memang aku mau niatin mau bagiin cara dan tips aku membersihkan kulkas sama teman-teman semua. Dan ini aku lagi kebingungan mana yang perintilan yang ada di atas, mana yang ada di tengah, mana yang ada di bawah. Jadinya aku coba pasang satu-satu teman-teman. Dan tetap aku lap-lap lagi walaupun sebenarnya udah bersih, karena memang ya kalau masih ada setetes air tuh tetap aja gatel tangan mau dibersihin. Oke. Bagian pinggir semuanya satu persatu aku pasang. Dan nah, ternyata dibalik lagi. Karena tadi bener-bener emang nggak aku ingat di mana yang di atas, mana di tengah, mana yang di bawah. Yang penting tadi aku copot-copot aja semua. Selanjutnya
ini yang masih agak basah kita elap-elap sedikit, kemudian kita taruh perintilan kulkas yang lainnya yang ada di bawah freezer, yang ada di bagian dalam kulkasnya. Nah, kita taruhnya begini ya teman-teman ya. Nah, itu aku lap-lap lagi karena masih ada sisa-sisa air di pinggir-pinggirnya. Jadi biar masuk kulkas itu udah dalam keadaan kering dan udah bersih. Nah, itu aku juga itu lagi bingung sebenarnya. Mau masukinnya di sebelah mana. Karena tadi nggak aku ingat-ingat. Yang penting tadi main cabut-cabut aja seenaknya. Nah, itu aku lap-lap lagi, aku masukin lagi. Oke. Selesai, tetap dilap lagi karena memang harus sebersih itu biar pekerjaan kita itu nggak sia-sia ya teman-teman ya dari tadi. Setelah itu kita masukkan tempat untuk buat es batu di dalam freezer. Nah, selesai deh teman-teman. Jangan lupa masukkan kembali barang-barang yang tadi kita keluarkan dalam freezer. Mohon maaf, muka aku itu muka bangun tidur yang hanya cuci muka dan gak mandi habis nyapu dan nyuci baju tadi. Itu aku lagi dibantuin sama Pak suami. Nah, bingung kan? Nah, perkara urusan naruh air aja aku tuh bingung teman-teman. Jadi kalau nggak rapi, nggak enak dipandang. Jadi dibolak-balik aja gimana enaknya dipandang. Dan ini adalah sirup. Aku taruh sirup di sini. Sirup yang rasa koko pandan dan leci. Biasanya ini sirup aku buat kalau aku berbuka puasa di rumah dan sahur, karena aku dan suami itu orangnya harus suka banget sama es, jadi meskipun sahur minumnya es. Jangan lupa juga stok buah kita taruh, kemudian nah bingung kan? Teman-teman pada penasaran gak sih penampakan dapur aku kayak apa? Kalau kalian penasaran bisa komen di komentar ya teman-teman ya. Kalau setuju ntar aku juga bakal bikin video di dapur aku. Buah semuanya jangan lupa ditaruh. Kemudian itu adalah teh dari produk yang menyehatkan serta bonus melangsingkan. Dulu aku pakai, sekarang enggak lagi. Karena entah kenapa tergoda banget imanku sama goreng-gorengan, sama bakso, sama es yang ada boba-bobanya gitu teman-teman. Jadi urusan dan perkara diet aku kesampingkan dulu sampai benar-benar ada hati yang memang benar-benar niat. Karena ini expirednya masih lumayan lama teman-teman, jadi aku simpan, siapa tahu aku kedatangan mujizat, keajaiban, kemudian aku tiba-tiba pengen diet gitu. Oke, itu adalah beberapa bumbu yang juga aku masukin, bumbu masakan yang juga aku masukin ke kulkas berkat rekomendasi dari mertua aku. Jadi katanya kemiri itu jangan ditaruh di suhu ruangan. Biasanya itu dihinggapi semut atau enggak kemirinya itu jadi apek gitulah teman-teman. Jadi kemiringnya itu ditaruh di wadah terus kita masukkan kulkas dan memang benar-benar seawet-awetnya bisa berbulan-bulan.
itu kemiri. Dan sekarang kita mau nata beberapa air gelasan buat persiapan minuman yang akan dihidangkan ke tamu-tamu. Udah, karena aku memang lagi nggak masak ya teman-teman ya, di akhir-akhir menjelang lebaran, di puasa terakhir menjelang lebaran, aku itu hampir nggak pernah masak lagi. Seminggu menjelang lebaran ini aku hampir nggak pernah masak lagi menu sahur atau menu buka, karena sering diajak buka bareng, dan kalau udah buka bareng di luar, jadi sahurnya males yang mau masak, karena aku hanya berdua sama suami aku, jadi aku belinya di luar. Nah, kulkas jadinya kosong deh, nggak ada food prep aku untuk masak-masak. Udah seperti ini, kita tata-tata lagi. Kulkas udah dalam keadaan bersih, udah dalam keadaan celing, kitanya pun jadi lebih senang teman-teman. Dan ini aku juga masukin teh. Nah, ini aku masukin teh juga, teh untuk persiapan lebaran. Jadi pengalaman aku teman-teman, kalau aku kasih tamu yang datang ke rumah itu minuman yang enggak dingin, itu biasanya diminumnya sedikit teman-teman, jadi berasa mubazir aja gitu kalau diminumnya sedikit. Tapi kalau minuman yang kita hidangkan atau yang kita sajikan sama tamu itu dingin, biasanya itu minumannya itu dihabiskan teman-teman. Jadi sekarang ada 2. Jadi aku mensiasati di meja tamu nanti, di meja ruang tamu aku nanti bakal aku kasih minuman yang enggak dingin, minuman yang suhu ruangan aja. Nanti kalau ada tamu baru deh aku sajikan yang dingin juga, jadi tamunya bisa pilih mau ngambil yang dingin atau ngambil yang enggak dingin, begitu teman-teman. Kalian tim yang sama dengan aku enggak sih, mubazir ngelihat makanan atau minuman yang hanya dimakan secuil, setelah itu dibuang karena udah enggak dihabisin. Nah, udah ya teman-teman ya. Nah, itu aku lagi, wah ternyata penataannya masih belum rapi teman-teman. Ternyata masih ada 1, 2, 3, masih ada yang tersisa kotoran sedikit di dalam kulkasnya ini. Oke, udah bersih. Nah, itu dia penampakan kulkas aku habis dibersihin teman-teman. Oh, udah bersih banget ya. Isinya hanya air. Aku juga masih belum buat es batu teman-teman. Nah, biasanya aku juga stok es batu yang kecil. Demikian video aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.